Oke. Jika melihat konstruksi perkara yang disampaikan kejaksaan ini, menurut Anda titik lemahnya dari pengadaan BGN, pengadaan barang dan jasa di BGN ini apa sih sebenarnya? Kalau lihat dari yang kemarin-kemarin ada, memang memang dalam tanda kutip janggal gitu ya? Janggal. Yang apa namanya? Dan kejanggalannya Pengadaannya iya. itu Dan kejanggalannya kan udah Nominalnya, angkanya dari nominal. ya dari nominal udah jadi sorotan publik gitu kan. Dan mungkin juga Apalagi? kalau saya pikir mungkin sistemnya mungkin sudah bagus, cuman mungkin orang-orangnya ini nih bisa ngakal-ngakalin gitu Mas. Iya kan, bisa ngakal-ngakalin. Mungkin prosedurnya benar ya, cuman dia mengakali membentuk sebuah yayasan kayak yang apa namanya? Ompreng ini kan juga seperti itu ya, dia membentuk sebuah yayasan supaya nanti dia menjual ompreng itu kepada mitra SPP, ya dapur MBG itu dengan harga yang sudah ditentukan. Dari harga itu SPPG itu belinya cuma nama dia. iya. Dari harga yang sudah ditentukan itu dia dapat nih berapa persennya gitu kan. Itu kan berarti akal-akalan dari orang ya gitu kan. Kepikiran banget ya? Nah, Bisa sampai kayak gitu ya? Ini gimana Om Riko? ya pasti tersangka lain bakal bertambah ya. Karena kan yang selama dari 7 orang ini kan penghubungnya ke mereka-mereka ini kan belum semuanya diungkap ya kan. Kayak misalkan jual beli titik yang perantaranya siapa, kemudian pengadaan listrik, motor listrik, penghubungnya siapa, itu kan belum tuh yang terlibat. Ya. Dilihat dari sekarang ini, ada kalau prediksi dari Mas Zikri maupun Mas Riko ke depan ini, apalagi sih yang siapa lagi sih yang harus diusut dari 7 orang ini aja dulu? Ada kemungkinan siapa lagi yang harus diusut dan kemungkinan akan terseret? Kemudian yang terbaru mantan wakil kepala BGN Pusung itu ya, itu mengajukan pra peradilan itu tentang penetapan tersangkanya dia. Kenapa tuh? Menggugat penetapan tersangkanya dari Apa beritanya isinya apa? Memang ya, kalau dilihat dari korupsi BGN ini sebenarnya yang dirugikan adalah secara keseluruhan adalah kepercayaan masyarakat terhadap program ini ya sebenarnya. betul. Jadi sebenarnya kalau niatnya Pak Presiden mungkin bagus ya dengan memberikan makan kepada anak-anak sekolah gitu kan. Nah tapi memang pelaksanaan di tata kelolanya saja kan berarti. Nah dengan yang baru yang kemarin sudah ditunjuk Pak Presiden dengan sekarang dipimpin oleh Bu Nani SDyang ya, dan perbaikan yang kemarin sudah disampaikan ya, 7 pokok perbaikan itu sejauh ini sudah sampai mana nih perbaikannya yang kita pantau? Kalau yang kemarin yang sudah dievaluasi kan untuk sementara ini kan memang dihentikan dulu selama masa liburan. Nah, PR-nya kan kemudian masa liburan ini tinggal sekitar 2 minggu lagi ya. 2 minggu. Apakah ketika anak-anak sekolah ini langsung masuk tahun ajaran baru langsung diberikan MBG lagi atau evaluasinya belum kelar juga? Nah, itu juga jadi pertanyaan juga nih Mas. Jadi apakah yang akan diberikan hanya siswa dari daerah 3T gitu kan, atau kalau kemarin kan semuanya dapat. Kemarin kan sempat ada usulan nih, prioritasnya di 3T. Nah itu belum ada update ya, belum ada update. Ya. Kemudian yang salah satunya juga siswa-siswa sekolah yang dianggap mampu katanya udah dicoret dari daftar penerima MBG. Sekolah-sekolah mampu katanya. Nah itu ukurannya seperti apa? Itu perlu disampaikan juga kepada itu yang perlu kita update lagi ya informasinya. Terus karena banyak juga kan sekolah negeri misalkan nggak semuanya orang mampu kan, ada juga yang anak kurang mampu kan. Nah butuh juga kan anak kurang mampu, jadi ya itu nggak hanya di 3T kayaknya. Jadi sekolah negeri masih ada kemungkinannya, dan ini belum ada keterangan lagi ya dari BGN ya. Kita masih nunggu keterangan dari BGN.
Nah, terus perbaikan SPPG, titik-titik yang katanya kemarin-kemarin adalah tidak efisien, artinya titiknya itu harusnya, kan ada tuh yang kemarin evaluasinya Iya. titik SPPG saling berdekatan, Iya. terus kurang higienis atau apa, evaluasi itu sudah sejauh mana ya? Udah ada, jadi kemarin kan ada informasi yang ditutup berapa SPPG gitu-gitu kan ya? Belum ada update sih, Bang. Ya, dengan adanya kasus ini tentu mungkin yang kemarin sudah kegirangan dapat titik SPPG mungkin juga tidak jalan tuh SPPG-nya, Mas. Karena kalau tidak salah ada pembatasan per kecamatan hanya sekian SPPG gitu kan. Jadi nah ke depannya apakah misalnya dengan adanya pembatasan sekian SPPG per kecamatan itu akan bisa berjalan dengan efektif juga gitu kan program ini, karena mungkin kalau di Jakarta mungkin bisa tercover ya, Tapi kalau di kalau di daerah kan belum tentu ya, jadi penyesuaian juga ya, penyesuaian. Dan banyak juga kan masukan dari publik juga supaya melibatkan kantin-kantin sekolah ya, karena memang mereka yang tahu yang sudah ya sangat dekat dengan lingkungan sekolah itu. Nah itu teknisnya kan tapi belum kan? Belum, masih kita tunggu ya. Berarti kita tinggal nunggu nih ya, posisi masa ini masih masa moratorium dulu selama liburan sekolah. Mudah-mudahan nanti begitu anak-anak masuk sekolah lagi, perbaikannya udah ada. Dan signifikan perbaikannya ya. Semoga. Tapi ngomong SPPG ini udah nggak dapat insentif lagi ya? Kan? Kalau selama ini enggak, Mas, karena selama liburan otomatis enggak kan? Enggak, bukan. Yang nantinya ke depan juga nggak akan dapat insentif yang itu kan? Dapat nggak sih ke depannya? Belum dijelasin itu ya, kalau untuk itunya kayaknya. Oh, kan itu salah satu evaluasi masyarakat juga kan? Betul. Mereka mendapatkan insentif 6 juta per SPPG per hari, itu kan sangat-sangat merupakan pemborosan anggaran juga kan? Nggak perlu lah ya. Apalagi diramaikan dengan joget-joget itu kan? Iya, diramaikan dengan joget-joget, terus tapi kemarin dengan adanya pemberhentian sementara ketika masa liburan ini, kemarin ada yang nangis loh di sosmed, lihat nggak? Ya. Sempat lihat nggak? Siapa? Ya ini apa namanya? Tenaga SPPG-nya. Pegawai. Jadi mereka merasa dirugikan dengan kebijakan itu. Kalau menurut Om Riko sama Mas Zikri gimana? Nah itu. Ini bagian dari konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepala BGN yang baru ya, Mas. Artinya kalau dia memang benar mau memperbaiki tata kelola MBG ini secara baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, tujuannya ya kan? Pasti akan ada pasti kan akan ada plus minusnya nih gitu kan. Otomatis misalnya nanti SPPG ada yang ditutup ya otomatis karyawannya ya tidak lagi bekerja gitu kan. Nah, itu bagian dari kebijakan atau risiko kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu. Tadi gimana yang itu beritanya Pra-peradilan. Pra-peradilan. Nah. Jadi memang dia melawan penetapan tersangkanya Kejaksaan Agung itu. Cuma dia doang, Bu. Satu doang ya yang melawan ya. Dia akan mengajukan pra-peradilan. Iya. Terus yang Sony? Yang TNI ini kan yang Kolonel BU ya. Kolonel BU itu kan kasusnya terkait salah satunya yang motor listrik gitu ya. Terkait motor listrik, pengadaan motor listriknya. Yang sedang disita ya. Kalau menurut saya itu banyak juga tuh usulan tuh. Bagaimana motor-motor listrik itu diberikan aja kepada guru-guru honorer ya. Ya. Katanya kan seperti itu kan nantinya. Itu udah dibahas ya? Belum disampaikan dari BGN belum sebenarnya. Cuma usulan dari DPR banyak nih. Ya, baru diusulkan memang tapi memang belum diputuskan. Iya. Sarannya oke juga sih. Oke juga. Daripada nganggur ya kan. Nah, ya. Apalagi gajinya kan nggak. Iya. Ya ada lu belum lama ini kan viral juga tuh. Ada guru honorer mengabdi 25 tahun dapat 450. Nah, itu uang itunya, uang pensiunnya 400 ada recehannya 10.000 nah itu kan miris juga. Miris banget. Perlu diberikan motor listrik juga itu yang dari pengadaan yang kemarin BGN. Kalau kita kembali ke
apa namanya penegakan hukumnya nih, masyarakat kan sangat gemes ya dengan kasus korupsi BGN ini. Tapi kita perlu mendukung juga kejaksaan dalam pengungkapan kasus ini, biar tersangkanya mungkin akan berkembang lagi. Kalau menurut pandangan Mas Zikri sama Mas Riko, Ya, saya pikir kejaksaan harus jalan terus ya Mas. Jangan takut lah. Publik mendukung kok itu ya pemberantasan pengusutan kasus MBG ini. Saya pikir tidak ada publik yang tidak mendukung ketika pemerintah ingin memperbaiki tata kelola program yang menjadi andalan gitu. Ya, termasuk Jampit Mil tadi ya. Ya, Jampit Mil juga. Pesan buat Jampit Mil, jangan dalam tanda kutip bermain-main dengan kasus ini ya. Betul. Meskipun TNI aktif, jika memang terlibat ya diproses gitu. Meskipun itu pahit ya sampaikan bahwa ada anggotanya memang terlibat. Tapi mungkin nggak sih anggota TNI ini terlibat, ini apalagi pangkatnya perwira menengah ya, belum perwira tinggi kan. Dia sendirian gitu. Terlibat kasus ini. Pasti banyak ya Bang. Pasti banyak kan. Ini kan kasus ini kan mencuat sebelumnya kan rame-rame, gengnya ini, geng itu, tidak ribut di dalam BGN itu kan. Nah, itu jadi pengungkapan kasus ini kan membuktikan bahwa yang isu-isu kemarin benar. Polri sama TNI itu emang ini kena semua gitu. Apalagi TNI dan Polri punya banyak SPPG. Ya. Ya. Terus buat ke depannya nih, yang perlu diungkap lagi untuk biar masyarakat itu kepercayaannya terhadap program makan bergizi gratis itu pulih gitu loh. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya oleh pemerintah ini? Ini kan program bagus gitu kan. Terus kemarin ternyata dari berbagai pemberitaan, ternyata dari berbagai hal yang diungkap, malah justru menunjukkan ada bancaan di situ gitu kan. Ada bancaan yang rame-rame diselewengkan gitu. Bahkan sampai kita juga tahu aktivis UGM Tio kan membuat kepanjangannya MBG itu maling berkedok gizi gitu kan. Nah itu kan kayak semakin menguatkan itu gitu. Nah ini gimana caranya biar program ini yang tadinya niatan baik ini kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Kira-kira harus bagaimana kalau menurut Mas Zikri sama Mas Riko? Ya pengawasannya lebih diperketat lagi ya, pengawasan untuk program ini ya, karena kan sudah lama masyarakat menerapkan maling berkodok gizi itu kan, tapi kan akhirnya pengungkapannya, penetapannya kan ada jeda berapa bulan kan? Jadi ketika masyarakat melontarkan kritikan, ketika masyarakat memberikan saran kepada pemerintah kritik dan masukan, itu langsung aja seharusnya langsung aja diselidikin gitu. Jadi jangan berlarut-larut kritikan dari masyarakat ditanggapinya oleh kasus hukum ini gitu. Dan apapun itu pemerintah harus mendengar masukan masyarakat, Mas. Masukan masyarakat itu sangat banyak ya. Di sosial media kita mungkin setiap hari disuguhi oleh ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan atas menu yang disajikan, dan bahkan ada yang miris itu kan kita melihat makanan itu tidak dimakan oleh para siswa, akhirnya dikumpulkan oleh gurunya, entah itu dibuat untuk makan makanan ternak, atau bahkan yang mirisnya lagi dibuang ke tempat sampah begitu saja itu. Nah ini sayang ya. Iya. Jangan sampai uang rakyat, uang pajak yang sudah dibayar oleh rakyat ini digunakan untuk program yang akhirnya mubazir gitu loh. Akhirnya terbuang percuma gitu loh. Rakyat membayar pajak, dia diberikan MBG, tetapi dia sendiri tidak menikmati itu karena dengan beragam alasan ya mungkin. Nah itu yang harus pemerintah evaluasi ya.
Apakah nanti ada perbaikan menu gitu kan, atau mungkin perbaikan apa namanya distribusinya. Kalau sekarang kan mungkin pengelolaannya. iya pengelolaannya itu mungkin masaknya itu udah dari dini hari Mas, masaknya dari dini hari, kemudian baru disalurkan ke sekolah itu jam 8. Bagaimana kita ketika masakan yang sudah matang ditaruh di ompreng dibagikan ke siswa, Iya, jadi nah bau itu ya, Mas. jadi bau. Ketika ada orang yang baru membuka omprengnya aja itu udah langsung Aromanya udah iya kurang. nggak nafsu makan. Nah itu apalagi ini anak-anak kan, gitu. Anak-anak, ibu hamil ya kan. Iya. Nah itu. Jadi kita berharap pemerintah teruslah mendengar masukan masyarakat. Iya. Jangan tuli lah. Kemudian Betul. pemerintah juga kalau misalkan dikritik soal MBG ini jangan pakai buzzer, jangan pakai influencer. Nyerang balik. Ya, diserang serang balik. balik ya, malahnya. Anak kecil bilang ini gak enak, jangan di kantor sama influencer. Anak gua makan pakai ketan nasi kotak, nah, kayak gitu nambah ini polemik bang. Iya. Bukannya perbaikan, bukan bukan fokus ke perbaikan. malah bikin sakit hati orang tuanya kan. Dan Anak malah gua- bikin gaduh iya, juga, bikin gitu. gaduh juga kayak gitu kan rugi juga ya kan pemerintah. Benar. Ya semoga ini dengan kasus korupsi ini, jadi apa ya? Jadi titik balik perbaikan ya, titik balik perbaikan buat program makan bergizi gratis yang kalau memang niatnya bagus, niatnya tulus buat generasi penerus, ya diberikan yang terbaik buat mereka dan jangan jadi bancakan ya. Iya. Jangan jadi bancakan, jangan jadi hanya ajang cari untung untuk beberapa pihak. Itu ya, mudah-mudahan perbaikan ini terus dilakukan dan ya kita berharap nggak ada lagi kasus Racunan. kasus keracunan di MBG, kasus apalagi jangan ada lagi berita negatif lah misalnya, tapi memang benar-benar nggak ada ya. Iya. Oke.